buat semuanya, saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi, semangat pagi, salam penuaian, salam terobosan. Kita bersyukur ya saudara-saudaraku, hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk mendengar lagi sharing firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan di pagi ini. Kita percaya itu semua karena kasih karunia Tuhan. Sebelumnya saya rindu mau bernyanyi puji-pujian dulu di awal supaya kita percaya puji-pujian itu akan memberikan kekuatan, memberikan berkat buat kita semua. Kita percaya pastinya kita tiap jam selalu butuh Tuhan. Tidak pernah kita membutuhkan Tuhan. Karena apa tadi? Dikatakan Tuhan memberikan kuasa Roh Kudus sebagai penolong bagi kita. Haleluya. Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita nyanyikan dari awal. Ya Tuhan tiap jam, amin amin, ku memerlukanmu. Setiap jam Engkau Tuhan, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh, sejahtera penuh. Setiap jam Tuhan Kau kami perlukan, setiap jam ya Tuhan, amin amin amin, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, setiap jam ya Tuhan, amin amin, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kita percaya kita akan menantikan kedatangan Tuhan Juru Selamat. Betul, puji Tuhan, hari ini kita merayakan hal bersejarah ya saudara-saudaraku, yaitu kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita tadi sudah mendengar beberapa hal dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ada yang pesan disampaikan. Pertama, Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Kedua, sebagai pembela dan penolong bagi kita. Dan ketiga adalah Roh Kudus itu menolong kita dalam setiap apapun masalah kita. Kita percaya Tuhan ada buat kita semua. Haleluya. Mari kita baca firman Tuhan di pagi ini
di Kisah Para Rasul ayat 1, Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Baik. Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8, saya akan bacakan di sini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Amin. Kita percaya tadi Tuhan Yesus terangkat ke surga, berarti ada sesuatu amanat agung yang harus kita kerjakan sebagai orang-orang percaya. Setelah kita diurapi dengan kuasa Roh Kudus, berarti ada sesuatu tugas yang harus kita kerjakan. Yaitu apa? Sebagai pemberi kabar yang baik, memberitakan karya keselamatan Tuhan tentunya. Yaitu apa? Menjadi saksi. Bicara mengenai saksi berarti ada sesuatu yang mau diceritakan. Untuk apa? Berarti kita merasakan kebaikan Tuhan, kebaikan Yesus yang kita alami sendiri. Bukan kata-kata orang, tapi kita mengalaminya sendiri, saudara-saudara. Karena itu kita bisa bersaksi. Karena apa? Yang tadi katakan, Tuhan memberikan Roh Kudus ya untuk mengurapi kita semua. Jadi kita di hari ini belajar untuk bersaksi ya. Belajar untuk mengatakan kebaikan Tuhan. Saya percaya kita semua pasti mengalami yang namanya kebaikan Tuhan. Mengalami kuasa dan mujizatnya. Mengalami apa itu benar-benar lawatan Tuhan yang bekerja dalam setiap hidup kita. Kami juga di sini banyak mengalami kesaksian karena hari ini kita percaya kita menerima pengurapan Tuhan untuk kita tadi katakan bersaksi. Izinkan saya untuk bersaksi kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa yang kami alami, yang kami rasakan sendiri. Kesaksian ini, peristiwa ini pada saat perjalanan kami dari Indonesia menuju New York, Amerika Serikat ini. Dalam perjalanan, waktu di transit di daerah Australia waktu itu, pada saat di ruang tunggu kami baru sadar teman-teman kalau handphone kami tertinggal di dalam pesawat. Wah, pasti bingung sekali, jujur aja kami bingung sekali waktu itu. Karena apa? HP tersebut di dalamnya ada data penting, seperti kami kontak nomor telepon yang mau kami hubungi, siapa yang menjemput kami setibanya di bandara. Kedua, tiket hotel untuk kami menginap. Ketiga, data-data di mana perbankan banking online ya di dalamnya. Jadi semua nggak ada, bingung. Ibarat kita, waduh, gimana ini nggak ada apa-apa? Apa yang harus kita lakukan? Pada saat itu kami benar-benar bingung, jujur aja. Karena apa? Handphone itu tertinggal. Kenapa kok bisa tertinggal? Akhirnya kami berpikir, setibanya kami nanti di bandara di JFK, mau kemana? Apa yang mau kami lakukan? Kami tidak tahu, jujur aja yang kami kerjakan waktu itu cuman bingung, takut dan cemas. Dan kami melapor ke petugas, sempat melapor ke petugas di bandara untuk menanyakan keberadaan HP kami. Tapi mereka mengatakan setelah dicek nggak ada itu HP di pesawat. Waduh, kacau ini dalam pikiran kami. Jadi waktu itu kami cuman bisa pasrah. Kami cuman saat itu kami ngambil keputusan, saya dengan istri, dengan anak-anak kita berkumpul, kita hanya berdoa waktu itu. Tuhan, apapun yang terjadi, kami percaya
Engkaulah yang terbaik. Kami percaya Kau akan pelihara kami, Engkau akan jagai kami. Nah, pada saat kami sudah berdoa waktu itu, teman-teman, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu datang menghampiri kami, duduk di sebelah kami, dan kami bercerita. Dan setelah kami menceritakan masalah kami, ibu ini menyarankan bahwa bilang, coba dicek posisi handphone di dalam sistem aplikasi ya. Kalau nggak salah dia mengatakan coba ada aplikasi di posisi handphone, posisi di mana radar handphone yang kita hilang. Akhirnya kita coba. Ternyata kita cek posisi radar itu masih di posisi bandara. Kami cepet-cepet lapor lagi tuh ke petugas, Pak, ini posisi radar ini HP kami masih posisi di pesawat dan posisi masih di bandara. Setelah itu petugas coba cek ulang kembali. Kami tunggu tuh lama tuh, kami menunggu lama, ternyata kok nggak ada kabar. Sampai pada detik di mana panggilan terakhir bagi para penumpang transit untuk masuk ke ruang pesawat, waktu boarding time. Waduh, kami bingung. Waduh, gimana ini? Tuhan, sedangkan handphone kami belum ketemu. Kalau kami juga masuk, nanti di bandara setelah tiba kami mau ngapain? Si malakama jadinya. Maju kena, mundur kena. Akhirnya kami bingung. Waduh, ya sudahlah, kita pasrah. Apapun yang terjadi, kita masuk dalam pesawat. Daripada kita ketinggalan pesawat, kita masuk aja. Dengan hati yang ikhlas, kita serahkan sama Tuhan, berserah seutuhnya kepada Tuhan. Ternyata hal yang tidak terduga terjadi. Puji Tuhan, di situ Tuhan berikan yang terbaik. Ada petugas pramugari, itu udah posisi pintu pesawat mau ditutup tuh, tiba-tiba pas kami duduk, ada orang yang menghantar handphone tepat di kursi kami. Haleluya. Artinya apa? Kami di situ kami luar biasa. Puji Tuhan, dahsyat luar biasa. Kenapa? Tuhan tepat waktu memberikan suatu mukjizat ini. Kami percaya, kami merasa diberkati di situ. Akhirnya kami bangga, kami senang. Setibanya kami di bandara, kami bisa menghubungi orang yang menjemput kami bisa berkomunikasi. Dan tahu tidak, akhirnya orang ibu-ibu yang pada saat itu kami pernah ketemu, sampai saat ini kita nggak tahu, nggak mengenalnya, nggak ngerti gitu loh. Kita coba telepon lagi, nggak ada komunikasi, saudara-saudaraku. Jadi kami percaya melalui mukjizat ini Tuhan kirimkan ibu itu sebagai penolong bagi kita. Kita percaya bagi kami di sini hal yang luar biasa yang mau saya katakan, Tuhan dahsyat. Tuhan selalu memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Haleluya. Mari saat ini kita baca lagi firman Tuhan di ayat Yohanes 3 ayatnya ke-32 sampai ke-34. Kita buka Yohanes 3 ayat 32 sampai 34. Saya akan bacakan. Oke. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tidak seorang pun yang menerima kesaksian itu. Siapa yang menerima kesaksian itu, ia mengaku bahwa Allah adalah besar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Haleluya. Tadi kita sudah dengar namanya suatu kesaksian itu bukan kata orang, cerita orang, tapi yang kita rasakan sendiri, yang kita lihat. Ini bukti nyata, teman-teman. Kalau kita sudah dekat punya hubungan baik antara anak dengan bapa, pasti bapaknya akan mendengar apa yang menjadi kebutuhan anak-anaknya. Dari sini kita melihat dalam Yohanes 3 ayat 32 sampai 34 itu tadi mengajarkan tentang otoritas Yesus sebagai utusan Allah,
dan respon kita terhadap kesaksiannya. Pertolongan Tuhan itu nyata dan tepat waktu. Amin. Mari katakan sama-sama dengan saya hitungan ketiga. Sama-sama. Pertolongan Tuhan itu nyata dan tepat waktu. Amin. Ada dasarnya dalam firman Tuhan. Bisa kita lihat di dalam Mazmur 46 ayatnya yang kedua. Mazmur 46 ayatnya yang kedua, di sini dikatakan firman Tuhan demikian, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong. Ingat, sebagai penolong dalam kesesakan. Saya ulangi sekali lagi, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Haleluya, haleluya. Ini kami rasakan sekali firman Tuhan ini. Penolongan Tuhan benar-benar sangat terbukti bagi kami. Kami percaya apa yang kami alami di sini, yang saya alami, kami percaya saudara-saudari juga pasti bisa mengalaminya, karena kita punya Tuhan yang sama yang kita sembah. Haleluya. Oke, dari pesan dari cerita yang saya sampaikan tadi dengan kuasa mujizat itu, ada beberapa hal poin-poin yang harus kita lihat, yaitu di sini kita mau diajarkan bahwa supaya pertama jangan atur Tuhan menjawab doamu. Ingat, kita jangan mengatur Tuhan dengan doa-doa kita. Kita berharap Tuhan, saya mau ini dan Tuhan harus mengabulkan saat itu. Bukan. Yang kita tahu Tuhan mengatur jawab sesuai dengan rencananya Dia. Ya, jangan atur Tuhan menjawab doamu. Yang kedua, jangan atur Tuhan menjawab harapanmu. Walaupun kadang kita berharap harapan kita seperti saya tadi, Tuhan harapan saya ya apinya ketemu pada waktu yang jangan buat deg-degan, jangan buat saya seperti saya ketakutan dulu di awal. Kenapa langsung tidak gitu? Harapan saya sih mau di awal, tapi tidak seperti itu sesuai dengan harapan kita, tetapi sesuai dengan rencana Tuhan. Yang ketiga yaitu ingat, kita harus percaya. Kuncinya dipercaya. Nah itu, apapun yang terjadi kita tetap percaya kita punya Allah yang dahsyat. Dan lakukan segala sesuatu maksimal, yaitu dengan apa? Dengan kita berdoa. Karena Tuhan, firman Tuhan katakan apa? Doa orang benar, jika didoakan, akan besar kuasanya. Oleh karena itu, kalau kita akan benar-benar berdoa seperti kepada anak, kepada Bapa, seperti kita sebagai orang tua, apapun anak yang kita butuhkan, yang kita perlukan, pasti orang tua kita akan memenuhi setiap kebutuhan anak-anaknya. Amin. Kesimpulan renungan firman yang singkat di pagi hari ini, saya mau ngambil ada lagi beberapa 3 poin yang harus kita jalankan, yaitu yang kita pahami. Pertama, Tuhan adalah tempat perlindungan yang aman, yang bisa dilihat tadi di dalam Mazmur 46 ayat 2 yang menyebutkan Allah adalah tempat perlindungan. Pertama yaitu Tuhan adalah tempat perlindungan yang aman. Baik, yang kedua, pertolongan Tuhan itu nyata dan tepat waktu. Ya, benar-benar nyata. Itu yang dikatakan di dalam Mazmur 46 ayat 2b tadi ya. Kita masih banyak dalam tokoh-tokoh Alkitab, misalnya contohnya seperti keluar bangsa Israel dari Mesir, Daniel dari gua singa, Petrus yang dipenjara, Tuhan selalu datang dan menolong. Haleluya. Yang terakhir, Tuhan menolong dengan caranya yang ajaib. Seringkali pertolongan Tuhan datang dari cara yang tidak kita sangka, teman-teman. Seperti tadi, pada saat kami berdoa seolah-olah tidak ada pengharapan bagi kami, tapi kami tetap percaya tadi dalam doa dan kuasa tadi, Tuhan mengirimkan orang lain untuk menginformasikan kepada kami
caranya bagaimana menemukan handphone. Itu di luar dari logika kita, dalam pikiran kita secara manusiawi sebenarnya. Tapi cara Tuhan tuh ajaib, teman-teman. Amin. Ini yang kami saksikan sendiri, yang kami rasakan. Kalau Tuhan itu bekerja secara ajaib tanpa akal logika kita. Sampai saat ini pun kita nggak tahu ibu-ibu itu informasi bagaimana kita mengucapkan terima kasih atau seperti apa, kita nggak tahu kabarnya, tiba-tiba nggak bisa dikontak, nggak ada lagi. Berarti kami percaya bahwa ibu itu dikirim oleh Tuhan untuk membantu kami dengan cara yang ajaib. Haleluya. Oleh karena itu teman-teman, mari kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan lewat doa dan firman. Belajar untuk tidak panik saat punya masalah, tapi berserah kepada Tuhan dan intinya percaya. Ketiga, sediakan waktu untuk bersaksi tentang pertolongan Tuhan, agar orang lain dikuatkan dan diberkati melalui kesaksian kita. Amin. Oleh karena itu, mari kita hidup bersaksi, biar supaya melalui kesaksian kita, orang lain yang mendengar menerima berkat-berkat-Nya. Untuk itu saya akan tutup dalam firman Tuhan hari ini. Renungan firman yang singkat ini, mari kita buka, saya tutup dengan Roma 8 ayatnya yang ke-28. Roma 8 ayatnya ke-28, kita mungkin sudah sering mendengar ini ya. Roma 8 ayatnya ke-28 mengatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Mari kita tutup dengan doa, dan sebelumnya izinkan kami mau menyanyikan sebuah lagu lagi. Puji Tuhan, haleluya atas setiap kebaikannya. Haleluya, haleluya. Oke. Dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang kami tahu. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hati kami, mengenal hatiku. Jauh melebihi semua, jauh melebihi semua. Yang terdekat sekalipun, yang terdekat sekalipun. Tuhan, ini yang kami mau. Inilah yang ku mau. Kau menjamah hatiku supaya kehidupan memancar
supaya kehidupan, supaya kehidupan memancar senantiasa, memancar senantiasa. Haleluya, haleluya. Mari kita ambil waktu kita untuk berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena pertolongan-Mu nyata dalam hidup kami. Di saat kami lemah dan tidak berdaya, Engkau hadir sebagai penolong dan pelindung kami Tuhan. Ajari kami untuk selalu percaya, berserah dan menantikan Engkau bekerja dalam hidup kami Tuhan. Bapa di surga yang penuh kasih, pada hari yang kudus ini kami datang bersyukur di hadapan-Mu, mengucap syukur atas segala kemurahan dan anugerah yang terus Engkau curahkan dalam hidup kami Tuhan. Terlebih pada hari ini kami memperingati peristiwa agung, peristiwa penuh makna, yaitu kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kami bersyukur ya Tuhan atas karya keselamatan yang sempurna itu. Engkau yang rela turun ke dunia, lahir sebagai manusia, mengalami penderitaan, disalibkan, wafat, bangkit, dan hari yang ketiga. Dan Engkau kini naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semua Engkau lakukan demi kasih-Mu Tuhan kepada kami umat manusia yang berdosa ini. Yesus, haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau tidak membiarkan kami sendiri Tuhan, tapi Engkau Yesus akan mengutus Roh Kudus-Mu sebagai penolong bagi setiap kami anak-anak-Mu yang percaya Tuhan. Terima kasih Bapa ya Abah, terima kasih Yesus. Ajarilah kami ya Roh Kudus untuk menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan di tengah-tengah lingkungan kami, di gereja, tempat kerja, dan dimanapun Engkau tempatkan kami Tuhan. Jadikan kami hidup sebagai alat kemuliaan-Mu Yesus, menjadi saluran kasih dan berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Mari yang sama-sama sudah mendengarkan firman dan kebenaran dan siap menjadi saksi Kristus, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin.